Apakah slide presentasi saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Baik. Pak. Jadi hari ini kita akan melihat tentang self introduction. Kira-kira tentang self introduction ini apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dan apa-apa saja yang perlu kita sampaikan. Nah, kenapa ini merupakan materi kita yang pertama? Karena self introduction is the most important for everyone to introduce her or his self. Ya. Jadi sangat penting ketika kita berkenalan sama orang, ketika kita disuruh untuk memperkenalkan diri. Nah, ini setelah teman-teman tamat kuliah nanti, setelah tamat kuliah tentu akan memasuki dunia yang sesungguhnya ya, yaitu dunia pekerjaan. Nah, di dunia pekerjaan itu tentu after you apply for job and you call for interview, the first thing you will do is introduce yourself. Jadi yang pertama yang akan Anda lakukan itu adalah memperkenalkan diri Anda ketika nanti terpanggil ketika bekerja. Sebetulnya tidak hanya bekerja ya. Ketika kuliah mungkin juga seperti itu. Nah, tidak terfokus kepada bahasa Inggris, walaupun dengan bahasa Indonesia, kita pasti akan memperkenalkan diri kita kepada teman-teman sejawat, kepada teman-teman yang berbeda latar belakang, berbeda daerah. Nah, kita perlu untuk memperkenalkan diri. Kenapa? Karena ini bagian dari social interaction between us ya, as a human. Sebagai manusia kita perlu istilahnya bersosialisasi dengan orang lain. Nah, jadi langsung saja tanpa berpanjang-panjang. Nah, ini judulnya ini 10 minutes presentation about myself. Nah, jadi atau ini about yourself, tentang diri kita. Apa-apa saja yang penting kita sampaikan. Tentu saja sebelumnya saya akan memberikan agenda. Agendanya adalah yang pertama, first about me. About me ini kita nanti akan lihat apa-apa saja ininya, komponennya. Kemudian secondly is career. Career ini pekerjaan. Apa-apa saja pekerjaan yang sudah pernah Anda lakukan. Kemudian ada own SWOT analysis. Nah, ini terserah mau di skip dulu tak masalah. Kemudian ada qualification. Qualification ini adalah latar belakang kita, pendidikan kita misalkan, baik itu mulai dari mulai dari kita SD sampai ke SMP, sampai ke SMA, sampai kuliah, itu dapat kita jelaskan dia di self introduction ini. Kemudian ada achievements and training. Artinya kita sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan apa saja. Baik itu pelatihan yang terkait qualification atau terkait bidang kalian, misalnya ini agrotek ya, agroteknologi, baik itu pelatihan yang bersifat yang berhubungan dengan agroteknologi maupun yang bersifat soft skill ya. Soft skill itu ya banyak, bisa misalnya organization kompetensi atau kompetensi organisasi, kemudian bisa juga berbentuk misalnya computing atau computer, IT, computer and IT. Bisa juga sebetulnya ada sangat banyak training yang dapat kita lakukan selama kita menempuh masa-masa pendidikan atau setelah masa pendidikan. Kemudian yang tak kalah penting tentu kita juga akan menyampaikan di saat kita mengintroduce diri kita itu, kita juga sangat penting untuk menyampaikan experience. Nah, apa pengalaman Anda? Itu penting untuk disampaikan walaupun secara ringkas ya. Selanjutnya adalah skill set. Nah, skill set ini apa kemampuan Anda atau kemampuan kita di samping kualifikasi pendidikan kita. Nah, jadi selain seorang agroteknologi,
Nah, apa soft skill kalian? Misalnya soft skill itu ya bisa saja, misalnya skill mastering IT, mastering computing misalnya, kemudian language skill termasuk di bawahnya ini, bahasa-bahasa apa saja yang kita kuasai. Nah, termasuklah yang terakhir itu hobbies ya. Hobbies itu ya kebiasaan-kebiasaan yang kita senang melakukannya. Jadi itu sangat penting kita perhatikan dalam agenda kita mengintroduce diri kita kepada orang lain ya. Baik, next. Nah, ini ada about me. About me itu tentu segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Nah, yang paling dekat contoh. Jadi di sini diberikan ada personal profile. Personal profile itu ya itu bisa saja misalkan nama, yang paling mendasar itu nama ya. Nama, what's your name? Setelah nama biasanya ya misalkan kita biasa menyebutnya I was born in, nah, misalnya kita lahir pada tahun berapa. Nah, boleh juga kita menyampaikannya kita was born in di daerahnya daerah mana, misalnya in Jakarta misalnya seperti itu, atau Pekanbaru misalnya ya, terserah. Itu boleh kita sebutkan ketika kita memperkenalkan diri. Terkadang kalau kita lihat film-film itu, kadang dia tidak menyebutkan I was born in 1986 misalnya 1986 misalnya. Dia tidak menyebutkan, tetapi dia justru menyebutkan umurnya sudah 35 tahun. Now I am 35 years old. Saya sekarang 35 tahun. Artinya dia tidak perlu lagi menyebutkan tahun berapa dia lahir. Nah, jadi bisa dipahami kan? Bisa saja kita menyebutkan tahun lahir kita atau kita bisa menyebutkan berapa umur kita sekarang. Nah, jadi itu ada kita bisa pilih. Boleh dapat kedua-duanya? Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja kedua-duanya. Tapi biasa kalau orang-orang luar itu biasanya cuma satu saja. Artinya kan kalau kita sebutkan umur kita, ya orang akan tahu. Berarti, oh kalau umur dia 35 tahun, 35 now, berarti dia lahir tahun 86 ya, tahun 86. Kalau dia misalkan 21st itu 21, berarti dia lahir tahun 1990. Atau sebaliknya dia katakan misalnya I was born in 2002. Artinya kita langsung tahu umurnya sekarang adalah 19 tahun ya. Nah, jadi itu penting untuk kita sampaikan ketika kita berkenalan dengan orang. Nah, apalagi terkait dengan about me itu, selain tadi yang pertama ada nama, yang kedua ada tanggal lahir atau umur, kemudian tentu sebentar. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi yang pertama itu bisa saja nama ya, name, kemudian yang kedua ini date, tanggal lahir misalnya, date of your born bisa, atau bisa juga ini yang ketiganya setelah tanggal lahir atau umur tadi. Nah, ini kita biasanya juga terkadang menyebutkan alamat, address ya. Nah, ini bisa saja yang kita sebutkan itu alamat kita sekarang, current address ya, current address. Misalnya, now I live in Pekanbaru. Nah, sekarang saya tinggal di Pekanbaru. Artinya itu adalah kalau ada kata-kata now itu sekarang, berarti ada kemungkinan itu alamat dia sekarang, berarti alamat aslinya bukan itu. Ya, bisa dipahami ya. Tetapi kalau dia sampaikan seperti ini, misalnya saya sampaikan I live in Pekanbaru. Bisa saja memang permanent address saya atau alamat asli saya Pekanbaru. Bisa saja. Tetapi kalau saya sampaikan now I live in Pekanbaru, artinya saya bukan asli orang Pekanbaru.
Nah, kenapa? Karena ada kata-kata sekarang. Sekarang saya tinggal di Pekanbaru. Artinya sebelum ini ya saya bisa saja tinggal di mana saja. Nah, jadi ada address, ada current address, ada permanent address. Ada alamat sesaat sekarang, ada alamat permanen. Nah, bisa juga ini kita sebutkan kedua-duanya. Bisa kita sebutkan kedua-duanya. Misalkan I live in West Java, misalkan, and currently I live in misalkan Pekanbaru, misalnya, and I am a student of University of Riau, misalnya. Saya tinggal di Sumatera Barat, tetapi saat ini saya tinggal di Pekanbaru dan saya sekarang sebagai seorang student di Universitas Riau, misalnya. Ya bisa saja seperti itu ya, address ya. Next, biasanya, nah barulah biasanya setelah ini kita akan bicara masalah yang kedua. Ini saya buat grup E ya, kemudian ini ada grup B, saya ambil yang penting-penting. Yang kedua, setelah kita bicara masalah hal-hal yang fundamental sifatnya, kita akan bicara masalah education. Nah, what's your educational background? Apa-apa saja latar belakang pendidikan Anda? Nah, misalnya I did my first degree, saya mengambil S1 in misalkan mana? ITB misalnya, Indonesian ITB, Institut Teknologi Bandung misalnya ya. Nah, seperti itu. Biasanya kita menyebutkan kualifikasi itu diikuti oleh tahun tamat kita. Misalnya, I did my first degree in University of Riau 19 atau 2010 misalnya 2010. Artinya kita mendapat ijazah itu 2010. Nah, kalau kita kan kadang biasa kenalan kalau kita orang Indonesia ini, kita kan menyebutkan saya S1 tahun misalnya kita masuk 2004. Saya S1 tahun 2004. Nah, tetapi kalau di luar itu kebiasaan mereka tidak menyampaikan tahun mereka masuk, tetapi tahun berapa mereka dapat ijazah. Nah, jadi itu bedanya ya. Nah, atau bisa saja misalnya before I did my first degree, I graduate from misalkan senior high school, atau kalau kitanya, jadi kalau seperti SMA itu memang kan bahasa Inggrisnya kan senior high school. Tetapi ketika untuk singkatan SMA, misalkan SMA Negeri 1 Pekanbaru, kita tidak boleh kita ringkas misalnya senior high school, SHS, tidak boleh kita ringkas itu, melainkan kita harus menyebutkan nama sekolah kita itu. Namanya kan dalam bahasa Indonesia, ya kita harus menyebutkannya di dalam bahasa Indonesia. I did my senior high school in SMAN, misalnya First Pekanbaru, 1 SMA Negeri 1 Pekanbaru. Nah, jadi kita sebutkan seperti itu. Ya. Nah, itu masalah educational background. Apa-apa saja yang penting kita sampaikan ketika latar belakang pendidikan ini, terserah Anda. Ini bebas ya, bebas. Apakah kita mau memulai dari dari secondary school atau dari SD atau dari mana ya, terserah. Atau cuma kita sebutkan kita mengambil S1 di mana, ya udah itu saja pun tidak masalah. Kalau lengkap pun lebih bagus ya. Yang penting harus ada education element di dalam self introduction itu. Nah, itu yang grup B. Sekarang setelah kita bicara masalah pendidikan, latar belakang pendidikan, nah kita akan bicara masalah, nah ini saya buat urutannya ya. Urutannya adalah yang C, skills and language. Nah, jadi setelah kita bicara masalah pendidikan, kita akan sebutkan what is your skills and what language you can speak. Bahasa-bahasa apa saja yang dapat kita sampaikan. Nah, misalkan I can
I can understand French. Saya bisa mengerti bahasa Prancis. But I cannot. Misalnya kita tidak apa ya? I cannot do that by oral atau I cannot speak by using French. Kita paham, tetapi kita tidak bisa mengucapkan bahasa Prancis itu sendiri. Tidak masalah. Kita masukkan ke dalam self introduction kita, atau I can read Russian misalnya. Kita bisa membaca bahasa Rusia. Nah, but I cannot understand when Russian speaks. Misalnya ketika orang Rusia ngomong, kita tidak bisa paham. Ya, itu artinya seni ketika kita presentasi itu. Nah, jadi ada seni-seninya, seperti itulah kira-kira seninya. Tidak mesti I can speak English, tidak mesti hanya seperti itu saja. I can speak bahasa, misalnya I can speak Malay, saya bisa bahasa Melayu. Nah, tidak seperti itu saja, melainkan bisa kita ekspresikan seperti yang saya sampaikan tadi. I can understand what Russian speaks, saya dapat mengerti apa orang-orang Rusia bicarakan, but I cannot write, saya tidak bisa menulis by using dengan menggunakan Russian language misalnya. Kita tidak bisa menulis menggunakan bahasa Rusia misalnya, tetapi kita bisa mendengar atau memahami apa yang mereka pahami. Jadi itu seni ya. Seni kita mempresentasikan skills kita. Nah, kemudian apalagi contohnya? Contoh skills ini sebelumnya saya mohon maaf ya, sebab ini saya jelaskan langsung seperti ini. Sebab kalau kita detailkan satu-satu, nanti terlalu panjang, sementara waktu kita sangat ringkas satu SKS. Nah, kemudian kalau tadi language ya, language atau bahasa, kemudian skills misalnya. Contoh, saya misalkan pandai apa ya, programming misalnya, bahasa programming. Programming saya pandai programming. Programming itu kan termasuk salah satu dari skills ya saat ini ya. Nah, itu cara menyampaikannya gimana? Ya bisa saja misalkan I can, atau saya bisa, atau misalnya saya mampu, bisa juga saya mampu, saya bisa, atau saya punya kompetensi, I can, atau I have competence, misalnya saya punya kompetensi in, misalnya pemrograman MATLAB contoh ya, mungkin ada yang tahu, atau Android misalnya, I have a competence in Android programming, but just a little bit misalnya, tapi hanya sedikit misalnya, tidak masalah, kita sampaikan saja. Nah, tapi kalau kita misalkan kita sangat menguasai di suatu skills, misalnya kita sangat baik misalnya dalam apa ya, ya udah bahasa Inggris misalnya, langsung saja I can speak English very well misalnya, langsung saja kita sampaikan seperti itu. Nah, jadi kita tidak hanya menyampaikan I can speak English, tidak hanya seperti itu, tetapi kita nyatakan bisanya itu seberapa bisa. Nah, ya. Sangat baik kah, very well, atau I can speak English just a little bit misalnya. Saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit misalnya, seperti itu. Tidak masalah. Nah, atau my skills in English language, skill saya pada bahasa Inggris just for written misalnya, hanya pada penulisan saja. But I cannot spell English. Saya tidak bisa menspelkan bahasa Inggris. Nah, bisa juga kita sampaikan. Jadi banyak ekspresi. Kita menyampaikan skill dan language itu juga banyak gayanya. Kalau tadi pendidikan sudah,
barusan tentang skill dan bahasa. Jadi kira-kira seperti itu cara-cara kita menyampaikannya. Dan bisa juga skill ini kita nyatakan kita sekarang sedang belajar, tidak ada masalah. Now start from misalkan 2 years ago, mulai dari 2 tahun yang lalu. Nah, I have focus, saya fokus on misalnya Mandarin, saya fokus pada bahasa Mandarin misalnya, tidak ada masalah. Jadi walaupun sesuatu itu belum kita kuasai, tetapi kita sedang belajar, tidak masalah, kita sampaikan juga pada self introduction. Nah, itu adalah grup C ya, yang ketiga. Next, apalagi yang penting setelah kita perkenalkan diri, kita kasih tahu educational background kita, kemudian setelah itu kita sampaikan skills and language. Nah, barulah kita sampaikan apa pengalaman. Nah, ini apa pengalaman kita? Pengalaman pekerjaan misalnya ya. Nah, pengalaman ini sebetulnya tidak hanya pengalaman pekerjaan. Sebentar ya, saya permisi. Bang Mas Wah? Iya. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya mohon maaf sebab ini ada yang bekerja di dalam ruangan saya, AC saya rusak ya. Masih bisa didengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Baik, jadi itu ya, masih, Pak. Setelah skill, baru kita belajar menceritakan tentang experience kita, pengalaman kita apa. Jadi pengalaman ini bisa saja berbentuk work experience atau pekerjaan, bisa saja pengalaman itu ya apa istilahnya ya, non work experience ya. Nah, maksudnya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Contoh, saya pernah pergi ke Bali misalnya, tidak masalah kita cerita seperti itu. Nah, I went to Bali Island misalnya in 2008 misalnya. Saya pernah ke Pulau Bali tahun 2008 misalnya. Tidak masalah, cerita kita sedikit di sana. Apa-apa saja yang kita alami di Bali, apa yang kita lihat. Nah, itu namanya pengalaman. Jadi tidak hanya pengalaman yang berbentuk pekerjaan. Tetapi kalau kalian masuk melamar pekerjaan, nanti setamat kuliah ya penting untuk menyampaikan pekerjaan sebelumnya. Tetapi kalau sekarang kalian bisa experience ini fokus menyampaikan fokus menyampaikan pengalaman-pengalaman yang pernah kalian ini. Seperti itu. Ya. Jadi setelah work experience ini atau non work experience ini barulah hal yang lain-lain, misalnya ini tadi grup D, barulah yang I-nya adalah bisa saja hobbies. Nah, apa-apa saja. I like watching movie misalnya. Kemudian I like traveling misalnya. My hobbies is traveling misalnya. Tidak masalah, kita sampaikan hobi kita apa. Kita sampaikan kesukaan kita apa. Nah, I'm very happy playing football misalnya. Jadi menyampaikannya tidak mesti my hobbies is misalnya atau my hobbies are misalnya kalau banyak, tidak mesti seperti itu. Bisa saja
Misalkan eating noodle is my hobby. Makan mie itu adalah hobi saya misalnya ya. Nah, masalah seperti itu. Atau I like football very much misalnya. Saya sangat menyukai bermain bola. Jadi banyak ekspresi menyampaikan hobi itu. Tidak mesti mengatakan kata-kata hobi ya. Nah, jadi itu yang penting. Terakhir barulah yang F-nya barulah kita sampaikan what's your contact information. Apa nomor kontak yang bisa dihubungi tentang Anda, misalnya your mobile phone number atau your email address, your Facebook, your Twitter, atau apalagi your Instagram misalnya, ya terserah. Nah, itu bisa kalian sampaikan terakhir. Nah, barulah ditutup. Kira-kira itulah hal-hal yang penting ketika kita menyampaikan self-introduction. Nah, ini educational background. Ya bisa saja kalau kalian slide membuatnya dalam bentuk slide, misalkan educational background misalnya, ya buat tahunnya, tahun berapa masuk SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, dan first degree-nya tahun berapa misalnya, atau tamatnya. Nah, dibuat di slide itu. Jadi harus menarik sehingga pendahuluan atau self introduction itu makes everyone interesting, membuat semua orang tertarik terhadap Anda ya. Nah, ini skills juga buatlah di slide-nya itu dengan menarik ya, ada gambarnya. Ini tadi language skills, misalnya ada English, ada Jerman, ada French, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh sedikit saya ambil. Ini saya ambil dari internet. Nah, contoh ya. Nah, sekarang kita coba baca. Hi friends, I would like to introduce myself. Nah, my name is Jack Ortiz. But please call me Jack or Carlitos. Carlitos is a Spanish name, which means that masculine in English. I was born in Texas on 31st October 1998. I am 18 years old. Nah, saya 18 tahun sekarang. I live in Austin number 40 Round Rock, Texas. I live with my parents. Nah, misalnya, now I am single and I am a student. I study at the University of Texas. I have taken a business as my majoring. Nah, because business is my passion. Jadi ini apa yang kita sampaikan tadi di dalam ini sudah termasuk semuanya ya. Nah, misalnya because business is my passion. Artinya my passion itu kan bisa saja itu merupakan sebuah skills, bisa juga itu mewakili sebuah hobi misalnya. And I can prove to the world that I chosen the right choice. Saya bisa membuktikan kepada dunia bahwa saya telah memilih hal yang benar misalnya. I will be an entrepreneur in the future. Nah, ini adalah cita-cita. Nah, boleh. Jadi selain pengalaman, baik itu work experience atau non-work experience, kita juga bisa menyampaikan what you expect. Apa cita-citamu? What's your dreams? Apa mimpimu? Nah, sampaikan. I will be an entrepreneur in the future. I will have my own business and my own office with 1,000 employees. Nah, ini dia menceritakan masih tentang diri dia. Nah, ini kebetulan I am a Catholic. Agama dia juga disampaikan dia. Jadi terserah, boleh. Nah, my blood code is O. Nah, ini sampai detail tentang diri dia disampaikan dia. About me itu. Nah, I like playing the guitar and listening to music. I practice the guitar every night before I go to sleep. And my opinion, the man with the guitar is the closest art in a single picture. I like playing and listening to blues music because it makes me relax and peaceful. You will do agree with me if you like blues music. Inspired by Slash.